nyicipin makanan khas Yogyakarta di angkringan atau naik andong kayak saya ini. Tapi kali ini saya akan mengajak kalian ke tempat yang berbeda lebih istimewa, Istana Air dan juga Benteng Kura-Kura. Makanya pantengin terus ya Jendela Dunia, buka mata selebar dunia. Nah, gimana pemirsa? Suara saya bikin merinding seneng atau merinding ngeri? Nah, sekarang ini saya berada di Taman Sari atau orang biasanya menyebutnya tuh Istana Air. Loh, Istana Air keren banget kan pemirsa? Nah, saya ini adalah dulu keturunan dari penyindan yang suka nyindan di Taman Sari ini, tempat nenek moyang saya. Tapi sayangnya saya tuh nggak tahu tempat pementasannya itu ada di mana. Makanya sekarang saya mau nyari. Ikutin saya yuk. Taman Sari Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta. Letaknya tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Luas total Taman Sari ini kurang lebih 10 hektar, memiliki sekitar 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berupa gedung, kolam pemandian, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Silakan masuk. Silakan nyalain. Pak, permisi Pak. Oh iya, ada. Saya Jessica. Oh iya. Pak, saya pengen tahu nih tempat pertunjukan zaman dulu itu yang sultan-sultan itu loh, yang selir-selirin nari itu di mana tuh Pak? Yang untuk menghibur itu. Ya. Itu di sebelah timur itu. Jadi kalau banyak ke sana harus kami antar karena jalannya belok-belok, makanya nggak tahu nanti. Oh gitu Pak. Bisa saya bantu, saya antar Wah, sampai tujuan. ide bagus. Nah, saya mau Pak diantar ke sana boleh Pak? Mari silakan. Oke. Pak, selain apa tempat pertunjukan tuh di sini ada apa lagi sih Itu Pak? kolam renang, terus ada tempat penarian. Jadi besok kalau yang mau belajar menari atau mau apa, mau nyinden, mau apa bisa di sini. Wah. Karena di sini komplit ada tempat gedung sekawan yaitu untuk gamelan. Banyak ya Pak ya? Iya. Tadi ada kolam renang katanya seger Pak. Lewat ya? Di sana. Wah, lewat mana nih Pak? Lihat nih, nanti. Harus pas hati-hati banget. kepalanya karena kita harus duduk kepala. Oke Pak. Monggo silakan pelan-pelan. So, ya? Nah, kepala dulu ya. Kolam pemandian adalah salah satu lokasi yang paling menarik di tempat ini. Dahulu, kolam ini menjadi salah satu lokasi favorit sang raja untuk melihat para istri atau selirnya yang sedang mandi. Wah, ini toh Pak, kolamnya. Ini di sini di Taman Sari itu ada 3 lokasi, ada 3 pemandian. Yang 2 untuk selirnya, yang 1 untuk sultannya. Sebelah utara ini namanya Umbul Sari, di tengah ini Umbul Binangun, di sebelah dalam Umbul Uncer. Dulu selirnya 40 itu, mandi di sana 20, di sini 20, sultannya melihat dari atas sana. Oh gitu Setelah Pak. itu sultannya mengambil bunga melati seperti itu, lalu dilempar. Siapa yang kena bunga, itu yang beruntung. Mereka mandi sama rajanya di dalam sana. Oh, lah terus kalau tempat pertunjukannya ada di mana Pak? Itu ada di sebelah sana nanti. Ada di sebelah sana Pak? Dia setelah mandi dia baru. Nah, Pertunjukan. Boleh kita ke sana Pak? bisa mari. Ayo.
dibicarakan tadi untuk penarinya tadi sini, untuk sinden sama absen yang penarinya di sini. Ini kan gedung sekawan 1, 2, 3, 4 ini semua serba 4. Oh, kalau penarinya tuh narinya di mana, Di Kak? tengah ini, Pak. Dari 10, 10, 10, 10, 40. 40. Oh, Narinya ini sini. ya, makanya gitu ya. Gambarannya bentuknya. bunyi, sultannya lihat dari atas itu. Kalau gitu saya matur nuwun sangat Oh, sudah menemani saya. bisa. Saya mau keluar dulu, mau cari sesuatu. Monggo kita saya antar di langsung depannya. ke- Oke, Pak. Dah, akhirnya ketemu juga ya tempat pertunjukannya nenek buyutku dulu. Nah, tapi sekarang nih aku kayaknya pengen ke tempatnya kakek buyutku kerja dulu. Katanya ibu dulu kerjanya tuh di Benteng Kura-Kura. Katanya tempatnya sih daerah kota. Mendingan aku ke daerah kota wae sekarang. Capcus. Yuhu, Yogyakarta bebas dari kemacetan. Sambil menikmati suasana Jogja, saya memilih untuk naik becak. Salah satu alat transportasi tradisional yang harus kita pertahankan. Alternatif paling ramah lingkungan. Mas, wah kok mundur sih Mas? Wah, masih malah mundur. Orang minta mundur pelan-pelan, dia malah cepet-cepet. Rambutku lo berantakan. Aduh, Mas. Mas. Oh, malah ya ho. Nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh saya pengen ngasih tahu ke pemirsa, kenapa kok mundur? Soalnya saya lupa ngasih tahu kalau di belakang saya ini namanya Kraton Ngayogyakarta atau Kraton Yogyakarta. Kalau gitu, kita ke sana lagi. Ayo. Terus banter-banter, Mas. Wah, rambutku nanti berantakan ini. Iya. Keraton Ngayogyakarta ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sampai sekarang, bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai rumah tinggal keluarga Sultan Yogyakarta. Di tempat ini pula, tradisi Kesultanan Yogyakarta dijaga dan dilestarikan. Banyak bangunan-bangunan lama dan bersejarah di daerah istimewa ini tampak terawat dengan baik. Lah kok berhenti Mas? Itu kan becak nggak boleh lewat sana Mbak. Kalau bentengnya cuma deket-deket sini. Oh gitu. Wah, ya wes lah kalau gitu. Ternyata becaknya nggak boleh lewat sana. Jadi turun sini. Mas. Makasih ya Mbak ya. Ya, hati. Gitu. Nggak boleh lewat sana. Wes jalan kaki. Pengen tahu toh saya ada di mana? Nah, sekarang ini saya berada di titik 0 km Yogyakarta atau di tengah-tengah kota Yogyakarta. Tapi di perempatan ini tuh biasanya disebut dengan perempatan pos juga. Pengen tahu kenapa? Nah, toh ada tulisannya tuh gede banget tuh. Post office, kantor pos. Makanya disebut perempatan pos. Ya wis kalau gitu saya mau lanjut ke Benteng Kura-Kura. Ada berapa loji yang terkenal di kota Yogyakarta ini.
Loji itu adalah bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Salah satunya yang terkenal tuh kayak di belakang saya ini loh. Ini namanya Gedung Agung. Tapi di depan sana tuh ada benteng yang katanya satu-satunya benteng yang didirikan oleh kolonial Belanda. Apa jangan-jangan itu ya benteng kura-kura yang dibilang sama ibuku itu ya? Oh, mendingan kita cek aja. Siapa tahu harus ganti nama toh? Oh. Benteng Vredenburg, dikenal juga sebagai Museum Benteng, adalah salah satu benteng peninggalan Belanda di Indonesia yang besar dan masih terawat hingga sekarang. Setelah memasuki gerbang utama benteng Vredenburg ini, kita dapat melihat dua patung pahlawan besar bangsa, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo, seolah menyambut setiap pengunjung yang datang ke dalam situs bersejarah di kota Yogyakarta ini. Nah, wah, gede ya. Pintu masuknya mana nih? Oh, itu tuh. Wah. Tuh. Apa iki ya yang dibilang ibuku? Benteng tempat kerjanya kakekku, benteng kura-kura. Kalau dilihat-lihat sih, bentuknya tuh dari atas kayak kura-kura. Ini paling tempat kerjanya kakekku. Lah, ternyata benteng kura-kura itu sama dengan benteng Vredenburg. Lah, ini tempatnya. Nek ngono, lihat-lihat lagi wae ah. Benteng kura-kura, benteng Vredenburg. Vredenburg merupakan salah satu bangunan bersejarah di wilayah Yogyakarta. Di dalam museum benteng ini tersimpan beberapa miniatur peristiwa bersejarah. Tak hanya bangunan yang bernuansa ala Belanda, desain tata letak dan taman yang berada di dalam museum Vredenburg ini juga kental akan unsur Belanda. Ler iler, tandure sumiler, tak ijo royo tak senggo teman ten anyar. Wah, bagus loh bentengnya. Wah, di sana ada kantor pengurus. Wah, mendingan melu aku aja yuk. Kita ke kantornya pengurus benteng ini. Kita tanya-tanya aja. Ayo. Benteng Vredenburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Melihat kemajuan keraton yang sangat pesat, rasa khawatir pihak Belanda mulai muncul. Belanda kemudian mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Belanda berdalih, pembangunan benteng tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Lah, ini kantornya. Masuk ah. Permisi. Oh, mari. Silakan masuk. Nah, Pak. Iya. Saya Jessica, Pak. Oh iya. Ini, Pak, saya tuh penasaran nih. Museum ini boleh tahu sejarahnya nggak, Oh, Bapak? boleh sekali. Bapak boleh sekali. pengurus di sini? Ya, saya kebetulan di sini adalah pemandu di sini. Kebetulan Iya. sekali. Monggo, silakan kita. Wah, sambil jalan? Iya, sambil jalan, sambil lihat saya jelasin. Asik. Iya, Pak. jelasin. Sejarah berdirinya benteng ini Ya. itu pada tahun 1760 didirikan oleh Gubernur Pantai Utara Jawa yang berhubungan di Semarang yang namanya adalah Gubernur Nicholas Harting. Benteng ini diberi nama Rustenburg. Kok sekarang berubah nama jadi Vredenburg? Oh iya, Mbak. Jadi pada tanggal 10 Juni 1867 Jogja ini dilanda gempa bumi yang dahsyat sekali. Nah, akibat dari peristiwa tersebut, bangunan di Yogyakarta itu mayoritas rusak.
termasuk bangunan benteng ini. Karena rusak, kemudian Kuraton Belanda melakukan renovasi bangunan. Setelah selesai, kemudian benteng ini diganti namanya menjadi Benteng Vredeburg, yang artinya adalah benteng perdamaian. Terus mulai alih fungsinya Pak jadi museum kayak gini nih? Itu diawali sejak adanya kesepakatan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan pembangunan sebagai museum diawali pada tahun 1984 dan selesai dibuka untuk umum 1987. Nah, Pak, kalau gedung-gedung ini sendiri sekarang fungsinya apa Pak? Oh, kalau ini fungsinya sebagai ruang pameran diorama 2. Nanti kita akan lihat sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta dari tahun 1945, jadi setelah proklamasi sampai pada tahun 1947. Wah, luar biasa. Setelah merdeka berarti ini ya? Iya, setelah masuk diorama 2. Tak hanya keaslian bangunan yang menjadi daya tarik tersendiri dari benteng ini. Karena benteng ini sudah beralih fungsi menjadi museum, benteng ini memiliki diorama-diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Seperti diorama ini yang menceritakan perjuangan Raden Surya Pranata untuk menaikkan upah buruh yang sangat rendah dan memprihatinkan pada sekitar abad ke-20. Benda-benda bersejarah pendukung lainnya juga disimpan rapi di museum ini. Wah, ada benda apa aja ya? Nah, ini adalah salah satunya. Ini adalah mesin buatan Jerman. Benda ini adalah untuk mendukung peristiwa perebutan percetakan harian sinar matahari yang dulu dikelola oleh Jepang. Nah Pak, wah ini benda-benda apa Pak? Iya, ini benda koleksi pendukung tata pairan di diorama 3. Oh. Ini ada samurai milik Bapak Raden Suprapto Wasito yang juga menjadi polisi militer, dan yang paling menarik adalah ini. Nah, ini adalah kendil dalung. Kendil yang dalung. Dulu, ya, kendil dalung. 4 merebus 2 butir telur kampung untuk Jenderal Sudirman. Baiklah Pak. Seru banget ya, masih ada benda-benda kayak gitu yang disimpan. Masih banyak. Wah, ada mesin jahit. Oh iya, ini mesin jahit yang digunakan untuk memperbaiki baju-baju tentara pada masa agresi militer Belanda kedua. Dan mesin jahit ini berada di Bandaran Samigaluh, Kulon Progo. Oh iya Pak, tadi kan saya dengar tuh depan ada yang nyebut-nyebut bastion. Bastion tuh sopo toh Pak? Bastion? Bastion itu adalah bangunan benteng yang menjerot. Saya pikir nama orang. Kalau saya ilustrasikan benteng ini kalau dilihat dari atas itu kayak kura-kura. Nah, kaki-kaki keempatnya itu yang disebut dengan bastion. Lah bener itu, katanya Mbah dulu juga ini tuh bentengnya modelnya kayak kura-kura. Nah, gitu. Nah, pengen tahu toh di bastion tuh ada apa? Mari ikuti kita berdua. Bastion. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah berada di atas bastion ya Pak ya? Wah, ceritain dong Pak, ada apa aja di sini dulunya Pak? Ya, jadi fungsi pada masa lalu itu di tempat ini, yaitu di ini yang bisa kami tunjukkan adalah tempat dudukan meriam. Jadi meriam ini diarahkan ke keraton sana. Ada banyak ininya dudukan meriamnya dari ujung jadi sampai mengelilingi benteng ini. Oh, di setiap sudut ada berarti, setiap bastion ada? Ada. Terus tadi kita ngelewatin bunder-bunder tuh Pak? Ya. Apa itu Pak? Nah, itu dimungkinkan dulunya itu di situ adalah semacam tower pengintaian. Ya.
Pak, saya mau terima kasih banyak banget Pak udah nemenin saya muter-muter benteng Frederiksburg. Terima kasih banyak atas waktunya. Ayo Bapak ikut saya nganterin turun dulu. Nanti saya keblasuk dalam. Iya, saya juga mau turun kok. Oke. Udah selesai toh. Kita muter-muter di benteng yang katanya ibuku dulu namanya benteng kura-kura. Tapi ternyata namanya benteng Frederiksburg. Lah, terus enaknya tuh kalau sore-sore kayak gini tuh melaku-melaku, jalan-jalan ke Malioboro. Nah, makanya ikuti terus saya ya. Kita jalan-jalan ke Malioboro sambil cari-cari kira-kira ada apa aja di sana. Ikuti saya terus. Malioboro, pusat keramaian kota Yogyakarta. Semakin malam, keramaian semakin menjadi di sekitar kawasan Jalan Malioboro. Lampu kota yang menghias cantik di sepanjang Jalan Malioboro, ditambah lagi warung-warung yang menjajakan makanan khas kota Yogyakarta, membuat kita betah berlama-lama di sini. Wah, nih ya, yang namanya Malioboro itu nggak pernah sepi, pasti ramai dengan wisatawan dari lokal maupun dari luar negeri. Keren banget ya di Jogja itu, pokoknya nyaman sekali. Tapi sekarang saya lapar nih pemirsa, mendingan kita makan dulu yuk. Makan nih, Mas. Aku pesan gudeg komplit 1 sama teh hangat 1. Oke? Wah, seneng banget aku hari ini bisa datang langsung ke tempat kakek nenek buyutku zaman dulu. Nah, tadi kan kita udah ke Istana Air atau biasa disebut sama yang namanya Taman Sari. Tadi kita juga terakhir udah ke Benteng Frederiksburg atau ternyata itu adalah Benteng Kura-kura, tempat kakekku kerja. Jos tenan ya. Wah, sekarang ini aku lagi nunggu makan dulu. Pokoknya nunggu makan makanan khas Jogja. Kita tunggu. Nah ini. Oh, jos tenan iki. Kalau ke Jogja nggak makan gudeg tuh namanya belum ke Jogja. Makan dulu ya. Enak ini gudegnya. Enak. Malam. Nih, makan malam harus ditemani dengan musik-musik. Nanti aku ikut refnya ya. Lanjut. Akhirnya saya mau undur diri dulu ya, sambil makan mau ditemani sama musik dulu. Kalau misalnya ada kritik dan saran boleh kirim langsung di alamat yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya dan pastinya di tempat-tempat yang lebih istimewa lagi. Oke, tetap di Jendela Dunia, buka mata selebar dunia.